sesosok tubuh tanpa kepala. Perempuan berbaju merah tanpa kepala. Ini juga banyak sekali. Perempuan berbaju merah. Mindy merasakan bulu kuduknya berdiri tiba-tiba. Waktu melewati kompleks pergudangan tua yang tak terpakai lagi. Padahal dia berjalan bersama beberapa orang temannya. Itu pun di luar pagar kompleks itu. Mereka sedang menuju ke mal besar tempat mereka bekerja, yang kebetulan terletak tidak jauh dari kompleks horor ini. Teman-temannya tidak ada yang tahu kenapa Mindy mendadak merapatkan jaket dan mengenakan tudung kepala rapat-rapat. Lalu berjalan menunduk tanpa mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Seandainya mereka tahu seperti yang Mindy lihat tadi. Mindy tadi sempat menoleh ke dalam kompleks terbengkalai itu. Persis di pintu gerbangnya, dia bisa melihat secara jelas seseorang atau sesosok tubuh berbaju merah berdiri menunjuk ke arah gudang. Mindy memang melihat hanya sesosok tubuh, karena itu hanya tubuh saja, tanpa kepala. Inilah yang membuat Mindy tidak berani lagi melihat kanan dan kiri. Dan dia juga tidak mau bercerita kepada teman-temannya. Dia yakin semua akan lari berhamburan macam lebah di asap kalau sampai dia cerita apa yang sudah dilihatnya tadi. Dia pun ngeri sekali. Mindy bersiap-siap pulang. Shiftnya sudah selesai. Sekarang pukul 11 malam. Dilihatnya teman-temannya juga bersiap-siap pulang. Tapi masing-masing sudah ada jemputan. Sedangkan dia tidak. Tempat kosnya tidak jauh. Cukup berjalan kaki. Mindy bergidik. Memang tidak jauh, tapi harus melewati depan gedung tua itu lagi. Bagaimana ini? Mau nebeng juga tidak ada yang ditebengin. Mau jalan memutar jauh sekali. Harus bagaimana? Pikiran Mindy bertambah kalut. Sudah ditampaki pemandangan yang sama beberapa kali sejak beberapa hari yang lalu. Pemandangan yang tidak mungkin bisa dilupakannya. Sesosok tubuh perempuan berbaju merah seksi namun tanpa kepala. Di tempat yang sama juga, gudang tua terbengkalai itu. Mindy menggeleng-gelengkan kepala berkali-kali, mencoba mengusir perasaan takut yang semakin menguasai. Tidak sepenuhnya bisa. Apalagi dia sudah hampir sampai gerbang menakutkan itu lagi. Sebetulnya tempat kosnya hanya sekitar 50 meter dari situ. Berlari kencang mungkin bisa sedikit meringankan. Bisik hati Mindy menguatkan diri sendiri. Dan berdebum-debumlah suara detak sepatu Mindy menjejak trotoar. Berlari sekuatnya tanpa menoleh ke gerbang itu. Lewat, lepas, tidak ada satu apapun. Mindy bernafas lega namun ngos-ngosan. Karena masih menunduk, Mindy hampir saja menabrak seseorang yang berjalan dari arah berlawanan. Mindy berhasil menghindar pada saat yang tepat. Tidak menabrak orang itu, tapi hidungnya tetap menangkap bau harum yang aneh menguar dari tubuh orang itu. Perempuan berbaju merah. Harum parfum atau semacam bunga yang tidak dikenalnya. Harum, mengerikan.
Mindy menoleh, memperhatikan orang itu meneruskan langkahnya tanpa sedikit pun menegur Mindy. Mindy sudah hendak melangkah kembali ketika sesuatu membuatnya tersadar. Orang itu berbaju merah. Tangannya lagi-lagi menunjuk ke arah gudang. Seolah-olah ingin memberitahu Mindy tentang sesuatu. Kesadaran ini langsung membawa Mindy kembali mengambil langkah 1000 ke tempat kosnya. Tanpa permisi lagi pada penjaga rumah yang membukakan pintu pagar dengan tergopoh-gopoh, karena Mindy menggedor-gedor macam perampok, Mindy berlari kalang kabut menuju kamarnya di lantai 2. Setelah mampu mengendalikan nafasnya yang memburu, Mindy mencuci mukanya dengan air dingin kamar mandi. Ini sudah terlalu mengerikan. Sosok itu menemuinya di mana-mana. Apa yang harus dilakukannya? Jika terus-terusan seperti ini, bisa-bisa dia berhenti kerja agar tidak perlu selalu melewati tempat menakutkan itu. Mindy berpikir keras. Sosok itu selalu menunjuk ke arah gudang, seolah ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Mindy meraih laptopnya, mengklik mesin pencari, sosok tubuh tanpa kepala. Wah, banyak sekali berita mengenai ini di internet. Entah benar, entah hoax. Mindy merubah kunci pencariannya. Perempuan berbaju merah tanpa kepala. Ini juga banyak sekali. Mindy hampir putus asa. Namun matanya kemudian terbentur dengan sebuah berita. Ditemukan sesosok mayat tanpa kepala di sungai pinggiran kota. Setelah diidentifikasi polisi dalam waktu yang relatif lama, sosok itu adalah seorang biduan yang dikenal dengan julukan Murai Cantik. Nama aslinya tidak ada yang tahu. Semua orang hanya tahu bahwa Murai Cantik ini adalah seorang biduan yang sangat cantik dengan suara yang sangat merdu. Sangat terkenal di kota itu. Mindy melanjutkan acara browsingnya dengan mengetikkan Murai Cantik. Murai Cantik sanggup membuat orang jatuh cinta karena kecantikannya sekaligus suaranya. Gadis biduan itu menjadi rebutan para pejabat, orang kaya, dan orang-orang berpengaruh di kota itu. Orang-orang itu banyak yang berniat menjadikannya istri, simpanan, atau gundik, atau apapun namanya. Yang paling terkenal memperebutkannya adalah seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi dari Jakarta berinisial A dengan orang kaya nomor 1 di kota itu. Seorang pengusaha konstruksi berinisial O. Ada satu orang lagi tokoh partai terkenal di kota itu, sangat berpengaruh dan bahkan disebut sebagai calon terkuat wali kota berinisial K. Tapi K tidak pernah terlihat serius dan hanya sekedar isu saja. Tidak seperti dua orang lainnya yang benar-benar bertindak nyata dan terlihat tergila-gila. Mindy makin tertarik. Dalam berita lain disebutkan bahwa tidak pernah terungkap siapa pembunuh gadis biduan cantik itu. Sementara kasusnya sendiri sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Bukti dan saksi sama sekali tidak ada yang mengarahkan kepada siapapun. Gadis itu beranjak dari meja tulisnya menuju jendela yang sedari tadi belum ditutup kordennya. Terdengar jeritanya memecah kesunyian saat di balik kaca jendela, sosok perempuan berbaju merah tanpa kepala itu melayang dengan tangan tetap menunjuk ke arah gudang. Mindy pingsan seketika. Esok paginya, Mindy sudah tidak tahan lagi. Dia sadar bahwa perempuan berbaju merah tanpa kepala itu terus menghantuinya agar dia membantu memecahkan kasus pembunuhannya yang belum terungkap. Mindy segera melaporkan semua kepada polisi. Awalnya para petugas mentertawakan analisa dan data yang disampaikan gadis itu.
Semua orang yang dicurigai sudah diselidiki secara serius. Tidak ada bukti sedikit pun yang bisa mendukung hipotesa Mindy. Polisi cukup tertarik dengan cerita Mindy. Siapa tahu bisa ditemukan jejak kasus yang menghebohkan ini di gudang tua itu. Mindy menghela nafas penuh syukur. Dia sangat yakin sekali kasus ini segera terungkap. Artinya dia akan segera lepas dari situasi mengerikan ini. Polisi memang segera menindaklanjuti laporan Mindy. Mindy ikut serta sebagai saksi. Anjing-anjing pelacak dikerahkan. Gudang tua dan besar itu diselidiki dari ujung ke ujung. Nihil, tidak ada apapun yang mencurigakan. Ketika penyelidikan hampir dihentikan, lampu-lampu dimatikan dan para petugas sudah bersiap pulang, Mindy yang berdiri di pintu gudang dikejutkan dengan sosok bayangan merah itu berada di sebuah sudut tergelap gudang sambil tangannya tetap menunjuk ke sebuah arah. Mindy menjerit tinggi. Para petugas bergegas berusaha memegangi Mindy yang mendadak begitu histeris. Sambil berlari ke halaman belakang, para petugas bergegas berusaha memegangi Mindy yang mendadak begitu histeris sambil berlari ke halaman belakang. Mindy tidak tahu kenapa dia bisa bergerak secepat itu. Tahu-tahu dia sudah berdiri di pojok halaman belakang sambil termangu-mangu. Ada bau harum yang sama seperti tadi malam di tempat itu. Mindy tersadar. Dia menunjuk ke tanah tempat dia berdiri kepada para petugas. Petugas menggeleng-gelengkan kepala, mengira bahwa gadis ini sudah hilang akal dan gila. Namun tak urung anjing-anjing pelacak dikerahkan juga ke tempat yang ditunjuk Mindy. Terdengar hiruk-pikuk ketika 2 ekor anjing itu mengendus tanah dengan menyalak tak henti-henti. Para petugas segera menggali tanah itu. Cukup dalam sampai akhirnya menemukan sebuah tengkorak kepala. Para petugas menjadi bersemangat. Penggalian diteruskan. Sebuah benda kecil berkilat-kilat menarik perhatian. Mungkin terjatuh saat tergesa-gesa mengubur kepala biduan itu. Sebuah bandul kalung kecil terbuat dari emas. Petugas membersihkan bandul kecil yang ternyata adalah sebuah inisial huruf O. Petugas memeriksa lebih jauh. Huruf O itu ternyata terdiri dari 2 bagian dan bisa dibuka. Para petugas dengan sangat berhati-hati membukanya. Semua orang yang melihat terhenyak kaget. Di dalam bandul itu terdapat foto 2 orang yang sudah dikecilkan agar muat di dalam bandul. Tapi sangat jelas sekali bahwa foto 2 orang yang sedang berangkulan dengan mesra itu adalah biduan murai cantik bersama K yang sekarang menjadi wali kota.